فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون. belum dilatih. Ini riwayat di dalam Sahihain seperti ini. Kemudian ada faidah dari riwayat yang lain, yaitu riwayatnya Al-Imam Abu Daud di dalam sunannya, yang mana redaksinya inna nujawiru ahlal kitab. Kami ini bertetangga dengan ahli kitab. Artinya di sini kan dijelaskan kami di tempat tinggalnya ahli kitab ini maksudnya apa? Kami ini rumah kami bertetangga dengan ahli kitab. Kan begitu. Wahum yatbakhuna fi qudurihim al-khinzir. Mereka itu kalau masak merebus di kider. Kider itu apa? Gentong yang terbuat dari tanah itu. Hari ini sudah tidak ada, semuanya dari besi semua kan. Dia dari tanah. Ada gentong dari tanah itu untuk merebus masakan-masakan mereka. Nah, rebusan yang ada di masakan ini, rebusan yang ada di gentong ini, mereka sering merebus daging babi di situ. Wahum yatbukhuna fi qudurihim al-khinzir. Mereka merebus daging babi itu di panci mereka itu yang terbuat dari apa? Dari tanah itu. Wa yashrabuna fi aniyatihim al-khamra. Dan mereka juga minum dari tempat-tempat minum mereka, dari gelas-gelasnya, ceret-ceretnya itu terkadang menghidangkan apa? Menghidangkan al-khamr, menghidangkan minuman keras ditaruh di situ. Barulah ditanyakan oleh Abu Tha'labah, "Afana'kulu fi aniyatihim?" Boleh enggak kami ini makan dari tempat-tempat makanan mereka yang tadi sering diletakkan makanan-makanan haram di situ? Oleh karena itu kita dapati di sini jawaban Nabi SAW, bersihkan dulu. Nah, di sini pelajaran yang kita ambil di sini, hadis ini menunjukkan kepada kita makruhnya makan dari tempat makanan dan tempat minuman orang-orang kafir kalau diketahui mereka sering menggunakan tempat makan dan minumnya itu untuk makanan dan minuman haram. Makanan minuman mereka yang di dalam Islam itu diharamkan. Itu baru makruh di situ. Hal ini didasarkan pada riwayatnya Al-Imam Abu Daud ini tadi. Tapi kalau mereka itu punya gelas, ada ahlul kitab, dia nggak senang mabok-mabokan, nggak pernah minum khamr gitu. Tapi dia ahli kitab, gelasnya itu dipakai buat air putih terus tiap hari. Atau ada ahli kitab orang Nasrani, dia punya kegemaran minum jamu, gelasnya itu sering digunakan untuk menghidangkan jamu seperti itu kan. Maka ini tidak menjadi masalah dan itu boleh. Nah, berdasarkan keterangan redaksinya Imam Abu Daud yang menjadi illah makruhnya, illah ini sebab yang ada keterkaitan dengan hukum, yang mana hukumnya adalah makruh. Dimakruhkannya menggunakan tempat-tempat minum orang kafir ini bukan gara-gara dia menjadi miliknya orang kafir, hanya sekedar status benda tersebut jadi miliknya orang kafir, kemudian kita makruh untuk menggunakannya, enggak seperti itu. Tetapi illah pelarangannya adalah tempat-tempat tersebut sering menjadi tempat bagi makanan-makanan mereka yang mana di dalam Islam makanan tersebut diharamkan. Ada kekhawatiran nanti tercampurnya bekas-bekas yang haram itu dengan apa yang kita makan. Mereka habis memasak daging babi gitu, nggak dicuci, nggak diapa gitu kan, kita pinjam untuk masak daging ayam kita gitu.
tercampur nanti anunya, kaldu babinya itu nanti ikut tercampur, wal iyadzubillah. Oleh karena itu Rasulullah perintahkan untuk apa? Untuk cuci, igsiluha. Nah, perintah igsiluha ini ketika diketahui sebabnya demikian, pernah digunakan untuk makanan-makanan yang haram. Ini perintah ini adalah wajib. Kalau kita tidak mentaati perintah untuk membasuhnya ini dan kita mengetahui ini bekas dipakai untuk menuangkan khomernya misalnya, nggak dicuci oleh kita, maka kita berdosa di situ. Maka mencucinya ini mencucinya ini hukumnya adalah wajib karena diketahui tadi sebelumnya bekas dipakai. Adapun nanti kalau antum mendapati tempat-tempat makan dan minum mereka itu udah bersih gitu kan, dia udah bersih, piringnya itu sudah bersih gitu, ketika dihidangkan dia bersih, dia undangan selamatan, ahlu kita pada selamatan nggak tahu. Apa tahu dia apa syukuran ya, tapi syukuran ala dia, yang mana syukurannya nanti nggak ada ritual agamanya gitu loh, maunya makan-makan aja. Atau dia lagi banyak duit kemudian diundang makan-makan, tahu secara tetangganya banyak orang Islam, dia nggak masak daging babi, yang dimasak ayam gitu kan, ayamnya disembelihkan sama orang Islam yang menyembelihnya dengan bismillah. Kalaupun mereka yang menyembelih juga masih halal, Allah yang halalkan dalam surah Al-Maidah. Sesembelihannya orang ahli kitab itu masih halal. To'am mereka itu masih halal itu bagi kaum muslimin. Itu di dalam surah Al-Maidah sudah Allah Subhanahu wa taala halalkan itu. Nah, kita mengetahui hal tersebut itu, bahwasanya piringnya itu sudah bersih, berarti habis dicuci gitu. Sudah makan itu kan, kita mengetahui dia habis dicuci. Jadi ini di dalam bermuamalah dengan orang kafir. Jadi hadis ini juga mengajarkan kita bagaimana bermuamalah dengan orang kafir. Islamnya seorang Islam, status kita sebagai seorang muslim itu bukan halangan bagi kita untuk hidup bersosial dan bermasyarakat dengan penganut agama yang lain. Tetapi tetap prinsip-prinsip agama jangan digugurkan, gitu loh. Prinsip-prinsip beragama itu jangan digugurkan. Nah, berkenaan dengan hal ini gitu kan, tentang prinsip-prinsip beragama, ada dua hal yang mungkin sebagian kaum muslimin itu salah paham tentang bermuamalah, bersosial, bermasyarakat bersama dengan penganut agama yang lain. Para ulama itu menjelaskan ada dua tindakan yang sering dilakukan oleh kaum muslimin terhadap orang-orang kafir, yang dua-duanya itu kesannya sama-sama toleransi gitu loh. Dua-duanya kesannya sama-sama toleransi, tetapi yang satu dilarang oleh agama, yang satu diperbolehkan, justru dianjurkan oleh agama. Yang pertama yang nggak boleh ini namanya mudahanah. Mudahanah ini Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Qur'an, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka itu orang-orang kafir ingin kita itu berlaku mudahanah. Apa sih itu mudahanah? Ayat ini turun berkenaan dengan Nabi SAW ketika itu diminta untuk, ya sudah wahai Muhammad, kalau kamu nggak mau berhenti dari dakwah kamu, gini aja deh, enaknya kita win-win solution. Bahasa orang sekarang, bukan bahasa orang dulu. Win-win solution itu apa? Kalau bahasa orang sekarang kan win-win solution kan 50-50 gitu kan. Jadi 50-50 ini di dalam agama mereka orang kafir mintanya apa? 1 tahun kamu sembah Tuhan saya, nanti tahun depan saya sembah Tuhan kamu. Kan adil tuh. Menurut dia adil. Maka Allah perintahkan secara tegas di dalam Al-Quran surah Al-Kafirun, Muhammad, qul, katakan, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, dan seterusnya sampai akhir ayat.
Surah Al-Kafirun itu diturunkan sebagai bentuk ketegasan sikap bahwasanya dalam mudahana seperti ini nggak boleh. Apa sih itu mudahana? Toleransi terhadap orang kafir yang menggugurkan prinsip agama kita. Ada prinsip beragama yang digugurkan, ada yang Allah haramkan, jadi kita lakukan demi untuk mendapatkan simpatinya orang kafir, nggak boleh. Natal masih lama ya, nggak usah dibahas ya. Atau saya sampaikan aja, mengucapkan selamat Natal demi mendapat simpatinya orang kafir, gitu kan? Ngucapin selamat Natal. Ucapan selamat itu tanda hati kita ridho atau hati kita benci. Ada nggak orang yang mengatakan selamatnya sudah nikah tapi hatinya ngedumbel, ini nelikung, harusnya calon istrinya dulu saya yang ngincer tapi udah diambil, tapi selamat ya. Ada yang disembunyikan di dalam. Atau ketika selamat ya, itu menunjukkan keridhaan dia. Kalau ridho, ini yang lahir siapa? Akidah mereka itu yang lahir Tuhan atau yang lahir Nabi? Kaum muslimin meridhoi yang lahir Nabi. Wassalamun alayya yauma wulidtu. Kata Nabi Isa yang Allah ceritakan di dalam surah Maryam. Keselamatan, selamat bagiku di hari aku dilahirkan sebagai Nabi. Adapun Natal sebagai apa itu? Selamatnya Natal. Kalau lahir sebagai Tuhan, wal iyadzu billah. Akidah kita apa? Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak lahir dan tidak melahirkan. Allah tegaskan di dalam surah Al-Ikhlas. Nah, ini yang masalah akidah jangan sampai digugurkan. Perkara yang seperti ini. Nah, adapun yang kedua tadi yang diperbolehkan itu namanya mudarah. Mudarah itu toleransi, kemudian kita mengorbankan dunia yang kita miliki untuk kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat kita. Silahkan Anda bertoleransi, tetapi yang digugurkan itu bukan hak-hak Allah, bukan prinsip-prinsip beragama yang digugurkan. Dengan tetangga Nasrani gitu kan, ada makanan yang kita miliki dibagi, nggak pelit-pelit gitu kan, baru dapat rezeki gitu kan, dikasih orang bebek panggang apa gitu kan, wah ini jarang-jarang dapat bebek panggang gini. Ingat tetangganya, ini ada bebek mau nggak? Oh iya mau sekalian, kasih. Berkurang porsi makan antum, berkurang kan dikasih ke tetangga. Tetapi itu untuk apa? Untuk tujuan maslahat dunia dan bisa jadi maslahat akhirat. Dengan sikap kita yang santun dan lemah lembut terhadap penganut agama lain, ini minimal kita memberikan rasa aman bagi tetangga. Bahwasanya kita ini adalah seorang muslim yang tidak menyakiti penganut agama lain. Yang memberikan rasa aman bagi tetangga kan diperintahkan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi mengatakan al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati itu adalah muslim yang lain yang selamat dari perbuatan tangannya dan perbuatan lidahnya, dari lisannya. Nah, untuk orang kafir bagaimana? Untuk orang kafir bagaimana? Ya untuk orang kafir tetap kita melakukan itu, berupaya untuk tidak menyakiti dia baik dengan ucapan kita dan dengan perbuatan kita. Lah kalau dia menyakiti kita dengan ucapan mereka, satu, doakan. Didoakan, kemudian masih juga ya doakan laknat. Rasulullah pernah mendoakan laknat bagi orang kafir yang udah kurang ajar, melakukan tindak kekerasan dan kemudian melakukan bahkan tindak pembunuhan terhadap sahabat-sahabatnya ketika dibantai di Bi'ri Ma'unah. Rasulullah doa laknatnya itu satu bulan di dalam kunut nazilahnya itu. Nah ini intinya ini teman-teman sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bermuamalah dengan orang kafir itu ada dua prinsip itu tadi.
perhatikan ini mudaroh atau mudahanah. Mudaroh itu tidak ada prinsip agama yang digugurkan. Silahkan untuk bertoleransi, hidup bertoleransi, bermasyarakat dan bersosial dengan penganut agama lain. Kalau bentuknya adalah mudaroh, yaitu tidak ada prinsip beragama yang digugurkan. Adapun mudahanah, itu prinsip beragama kita digugurkan gitu. Dan ini mudahanah ini juga tidak hanya dengan orang kafir loh ya, dengan orang-orang fasik pun juga dilarang. Misal seorang muslim, tetapi dia sering menjajakan keelokan tubuhnya itu di atas panggung. Kita mau dakwahin ini penyanyi ini supaya dia taubat hijrah, sesekali ikut nyanyi juga joget di atas panggung. Ini mudahanah. Nggak boleh. Prinsip beragama kita digugurkan. Ada muslim tapi belum tahu ajaran Islam, sering mabok-mabokan gitu kan. Supaya dia ikut ke masjid, ayo ikut sementara, ngumpul sama dia, main gaple, ikut neguk seteguk 2 teguk minuman keras yang ada sama mereka, dengan harapan dia nanti mau ikut buka puasa bareng di masjid. Ini mudahanah juga, karena ada prinsip agama yang kita gugurkan. Nah, ini yang tidak boleh.